selamat datang di Vanya Stories. Di sini saya akan bercerita tentang true crime, missing people, kisah inspiratif, dan cerita-cerita menarik yang ada di internet. So, enjoy the stories. Kasus hari ini adalah kasus Lavender Doe, dan ini sebenarnya diselesaikan oleh warganet pada tahun 2019. Jadi, saat itu tahun 2006 di Texas ada dua orang sedang bermain. Mereka bermain di sebuah penyewaan minyak di Fritz Swenson Road dekat Jalan 31 dan Kilgore. Saat itulah mereka melihat ada nyala api kecil di dalam hutan. Mereka langsung mendekat dan melihat sebuah manekin yang terbakar. Mereka berpikir, itu mungkin lelucon untuk Halloween, karena hari itu tanggal 29 Oktober. Namun, ketika mereka semakin dekat, saat itulah tercium bau yang sangat menyengat. Lalu mereka sadar itu adalah sesuatu yang jauh lebih buruk. Dengan kedua indera penglihatan dan penciuman, mereka menyadari bahwa mereka baru saja menemukan TKP. Ada sesosok tubuh yang terbakar di dalam hutan, dan kedua orang tersebut segera berlari untuk mencari pertolongan. Polisi bergegas datang, dan mereka menemukan sesosok korban yang masih muda yang telah mati dengan cara disiram bensin dan dibakar. Hanya beberapa menit sebelum kedua pria ini sampai di sana. Setelah diperiksa lebih dalam, polisi dapat menentukan bahwa korban berusia antara 17 hingga 25 tahun dengan berat sekitar 120 pound. Korban memiliki rambut pirang dengan highlight strawberry. Ada semacam warna merah di rambutnya. Polisi tidak dapat mengidentifikasi dengan tepat karena dia telah terbakar. Bajunya berwarna seperti lavender atau sweater ungu muda keunguan, dan celana jeans yang berasal dari merek One Taufe Babe dengan ukuran antara 7 dan 8, dan juga ada $40 di sakunya. Botol bekas bensin kosong juga ditemukan di TKP. Korban kemudian dibawa untuk diotopsi di Dallas, di mana dipastikan bahwa korban adalah seorang wanita keturunan Timur Tengah. Sayangnya, polisi menemukan sperma di celananya. Artinya bahwa korban mungkin mengalami pelecehan sebelum dia dihabisi. Dan penyebab kematiannya tidak diketahui, meskipun polisi dapat menentukan kapan waktu kematiannya, yaitu antara pukul 8:15 dan 10 malam. Korban agak sulit dikenali karena dia telah terbakar. Tapi dia memiliki gigi yang paling sempurna. Tidak ada lubang, tidak ada apa-apa. Dan dia bahkan punya gigi susu yang sangat aneh karena faktanya dia diperkirakan berusia antara 17 atau 25 tahun. Beberapa pasang gigi bagus dan pakaian bagus. Korban tampaknya seperti berasal dari keluarga kelas menengah. Artikel surat kabar menulis tentang gadis muda ini dan mengatakan bahwa dia ditemukan. Mereka berharap mendapatkan semua informasi di luar sana agar seseorang dapat melapor dan mengidentifikasi dia di daerah tersebut. Tapi ternyata tidak ada. Polisi mencoba mencocokkannya dengan gadis-gadis yang hilang di daerah itu berdasarkan catatan gigi, dan mereka bukan gadis ini. Berminggu-minggu telah berlalu, dan penyelidik tidak menemukan apa-apa lagi untuk mengidentifikasi korban ini. Akhirnya, pada bulan Desember 2006, penyelidik memutuskan bahwa rekonstruksi diperlukan untuk mengidentifikasi korban. Penyelidik memiliki seorang seniman sketsa forensik yang membuat sketsa wajahnya. Mereka juga membuat patung dari tanah liat untuk memberinya tampilan yang lebih 3 dimensi padanya. Semua ini dirilis ke publik, tetapi tidak ada teman atau keluarga yang melapor. Dan saat ini
Jane Doe ini disebut Lavender Doe karena warna ungu muda sweaternya. Nama ini bukanlah nama yang diberikan oleh penyidik. Nama ini sebenarnya diberikan oleh seseorang di forum web sleuth yang telah mengikuti kasus ini dan menulis tentangnya, dan mengatakan bahwa karena warna sweaternya kami harus memanggilnya Lavender Doe. Sampai tahun berikutnya 2007, dan para penyelidik yakin mereka mungkin akhirnya memiliki tersangka dalam kasus ini. Dia adalah Joseph Wayne Burnett, berusia 36 tahun. Dia dihukum sebagai pelaku kejahatan seks yang tinggal di daerah Longview dan telah dibebaskan dari penjara pada tahun 2005. Ketika penyelidik berbicara dengannya tentang di mana dia berada di tahun 2006 dan apakah dia mengenal Jane Doe, dia mengatakan hal-hal yang membuat penyelidik percaya bahwa dia tidak hanya bersama Jane Doe pada waktu itu, tetapi bahwa saat itu juga terjadi kejahatan seks. Burnett mengaku dia bersama wanita tunasusila saat itu, tapi bukan Jane Doe. Burnett menghabisinya 6 tahun kemudian pada 12 Oktober 2013. Penyelidik memutuskan sudah waktunya untuk menggali jenazah Jane Doe dari tempat dimakamkannya di Longview. Polisi melakukan ini untuk National Center for Missing Exploited Children yang ingin melakukan rekonstruksi 3D digital wajahnya. Itu akan menjadi lebih akurat. Tetapi tetap saja tidak ada yang melapor. Sampai seorang ibu datang dan melapor bahwa Jane Doe bisa jadi putrinya. Karena 2 bulan sebelum Lavender Doe ditemukan, pada 3 Agustus 2006, Brandy Wells, 23 tahun, menghilang dan dia masih belum ditemukan. Brandy dari Longview, Texas. Dia dikenal karena kecintaannya pada musik. Dia ingin menjadi penyanyi country. Dia bersekolah di Chapel Hill High School dan kemudian mendapat beasiswa di University of Texas. Secara keseluruhan, Brandy adalah gadis yang hebat. Namun segalanya berubah dalam hidupnya ketika dia jatuh cinta pada tahun kedua di universitas. Brandy menikah dan memutuskan bahwa dia harus menyeimbangkan pekerjaan, suami, dan sekolah. Jadi dia benar-benar putus sekolah untuk menjadi istri yang bekerja penuh waktu. Sayangnya, pernikahan mereka tidak berakhir dengan baik. Dan setelah perceraian, Brandy pindah ke Brownsboro untuk memulai kembali hidupnya. Dia mendaftar di perguruan tinggi komunitas Trinity of Valley dan dia mengambil jurusan untuk menjadi guru taman kanak-kanak, dan segalanya benar-benar mulai membaik. Brandy lebih fokus pada dirinya sendiri lagi. Dia telah mendapatkan pekerjaan di Walmart dan dia selalu melakukan apa yang dia butuhkan untuk menjadi orang yang dia inginkan. Dan pada akhir pekan tanggal 3 Agustus, dia pulang ke rumah ibunya untuk menginap di akhir pekan itu sekitar jam 8 malam. Brandy memberitahu ibunya bahwa dia akan keluar sebentar dan meminjam mobil ibunya. Ibunya bilang, "Mobilku kehabisan bensin." Dan Brandy berkata, "Oh, oke. Itu alasan aku akan meminjam mobilmu karena bensinku juga habis. Jadi kurasa aku akan memakai mobilku dan membeli bensin." Itulah yang akan dilakukan Brandy. Setelah membeli bensin, Brandy berhenti di arena bowling lokal di mana dia bisa minum. Bartender memberinya minuman dan dia benar-benar mengenal Brandy. Jadi mereka berbicara sedikit. Brandy mengatakan bahwa dia akan pergi ke Grand Central Station, sebuah klub yang berjarak sekitar 45 menit dari Longview. Bartender berkata, "You know, jangan pergi sendiri ke sana. Itu bukan tempat yang bagus.
please, jangan pergi sendiri." Tetapi Brandy berpikir dia akan baik-baik saja. Sayangnya, itu tidak akan terjadi. Sekitar jam 9:15 keesokan harinya, pada tanggal 3 Agustus, seorang polisi negara bagian jalan raya berada di sepanjang Interstate 21. Dia menemukan sebuah Grand Prix Pontiac 2000 hitam yang baru saja ditinggalkan di pinggir jalan. Dan dia memutuskan untuk memeriksa plat nomor mobil itu untuk melihat apakah mobil itu dicuri atau bukan. Polisi itu hanya menandai mobil itu dan dia melanjutkan perjalanannya. Ibunda Brandy gelisah di apartemennya karena Brandy belum pulang malam itu. Pontiac Grand Prix miliknya tidak terlihat di jalan masuk, tapi dia memutuskan untuk sedikit rileks dan tidak terlalu cemas. Dia berpikir mungkin Brandy terlalu banyak minum dan mampir di rumah seorang teman dan dia akan kembali keesokan harinya. Namun sore itu Ibu Brandy mendapat telepon dari teman sekamar Brandy yang bertanya apakah Brandy ada di sana. Ibunya berkata, "Tidak, Brandy tidak ada, dia belum pulang." Teman sekamar Brandy bilang, "Itu aneh, karena dia berjanji padaku dia akan kembali sore ini, tetapi dia belum muncul." Pada titik ini, Ibu Brandy, Ellen, menjadi panik dan menelpon ke telepon putrinya berulang kali, tetapi selalu masuk ke pesan suara. Pada saat itulah Ellen memutuskan untuk pergi ke departemen kepolisian Tyler dan melaporkan bahwa Brandy hilang. Ellen bahkan pergi jauh-jauh ke klub Grand Central Station dan di sana dia bahkan tidak menemukan mobil putrinya karena memang mobil itu tidak ada di sana. Mobil itu berada di sisi jalan, tempat polisi negara bagian jalan raya menemukannya. Ellen pergi ke departemen kepolisian Longview dan melaporkan Brandy hilang di sana. Karena secara teknis, kejadian itu adalah yurisdiksi mereka. Tetapi sekarang, tanggal 8 Agustus, yang berarti Brandy telah hilang selama 5 hari dan polisi masih tidak tahu di mana dia berada. Polisi akhirnya berpikir, mungkin mobil yang ditinggalkan di pinggir jalan itu ada hubungannya dengan Brandy. Dan seperti yang kita ketahui, polisi benar-benar menemukan mobil dengan pintu pengemudinya terbuka. Polisi membawa anjing pelacak, tetapi mereka tidak bisa melacak bau Brandy di mobil itu, seolah-olah Brandy tidak pernah ada di sana. Di dalam mobil, polisi menemukan dompet dan ponsel mantan pacarnya yang tidak berfungsi, serta serbet dengan nama dan nomor pria di atasnya. Tidak ada tanda-tanda perkelahian di dalam atau di luar mobil, tetapi kursi pengemudi benar-benar didorong ke belakang karena sesuatu. Seseorang yang jauh lebih tinggi dari Brandy mengemudikannya. Penyelidik segera menghubungi pria di serbet dan bertanya apa yang dia ketahui tentang Brandy. Jika dia mungkin menjadi alasan Brandy hilang. Pria itu sangat terbuka dan berkata bahwa dia benar-benar bertemu Brandy di klub dan menawarkan untuk membelikannya minuman. Tetapi Brandy menolak. Brandy benar-benar meminta uang bensin dan saya tidak yakin apakah dia benar-benar memberikannya. Tidak lama setelah itu mereka berpisah dan dia tidak tahu kemana Brandy pergi setelah itu. Pada titik ini, Departemen Kepolisian Longview tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Mereka memanggil FBI dan pergi ke Grand Central Station untuk melihat rekaman CCTV dan berbicara dengan karyawan di sana juga. Polisi mengatakan bahwa Brandy sebenarnya menelpon klub beberapa kali karena dia tidak tahu jalan di sekitar area tersebut dan tidak tahu kemana tepatnya dia pergi. Brandy sampai di sana sekitar pukul 10:30. Rekaman CCTV akhirnya menemukan Brandy dan pada pukul 10:44 Brandy menggesek kartunya untuk membeli minuman dan dia dikelilingi oleh beberapa pria di bar.
Penyelidik membuat sketsa dan deskripsi dari orang-orang ini dengan harapan mereka akan mengatakan sesuatu tentang hilangnya Brandy. Mereka melihat Brandy meninggalkan klub setelah minum 1 gelas dan dia tidak bersama siapapun. Telepon yang ditemukan di mobil Brandy yang diidentifikasi sebagai telepon mantan pacarnya sebenarnya tidak mungkin karena dia baru saja ditempatkan di luar negeri. Kini, penyidik khawatir kasus ini ada kaitannya dengan perdagangan seks karena di sekitar kawasan ini konon banyak sekali terjadi. Keluarga Brandy juga memajang fotonya. Maksud saya, di mana saja. Mereka meminta bantuan publik, tetapi tidak ada yang terjadi. Akhirnya ibu Brandy, Ellen, sakit dan lelah menunggu simpatisan melakukan apa saja. Dia memutuskan untuk melihat rekaman CCTV yang telah dia lihat. Dan saat itulah dia menyadari orang yang menurut skater adalah Brandy ternyata bukan dia sama sekali. Wanita yang mereka katakan itu Brandy mengenakan pakaian yang sama sekali berbeda dan dia juga pergi sendiri. Sekarang sampai September 2006, upaya pencarian terus berlanjut dan bertahun-tahun telah berlalu, tetapi Brandy masih hilang. Pada tahun 2010, ibunya Brandy benar-benar mendapat telepon dari seorang pria yang menyebut dirinya Tim dan mengatakan Brandy masih hidup di Kansas City, Missouri. Tetapi kemudian dia menutup telepon dan tidak pernah menelpon lagi. Ellen tidak pernah bisa bertanya kepadanya apa yang dia maksud atau mengapa dia telepon. Ellen selalu berharap Brandy masih hidup selama bertahun-tahun ini dan ketika rekonstruksi Lavender Doe keluar pada 2013, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang kasus Lavender Doe dan dia memiliki semangat yang menyala lagi di dalam dirinya. Saya menduga Brandy Wells tidak pernah terkait dengan kasus Lavender Doe untuk alasan apapun dan itu membuatku bingung. Karena Lavender Doe ditemukan 7 mil dari tempat mobil Brandy ditemukan hanya 2 bulan setelah dia menghilang. Brandy adalah seorang wanita Kaukasia berusia 23 tahun dengan rambut coklat dan mata coklat. Rambutnya sedikit di bawah bahunya dan dia memiliki tindik di telinga. Dia juga memiliki tinggi antara 4 inch dan 5 kaki dan berat 120 sampai 130 pound. Semua hal ini mirip dengan Lavender Doe yang berarti ini mungkin dia. Satu-satunya perbedaan adalah Brandy tentu saja memakai pakaian yang berbeda. Brandy memiliki atasan berwarna coklat dan krem dengan motif bunga dengan potongan V di atas pinggul dan celana gaucho berwarna coklat karat dengan sandal hak tinggi strapless hitam dengan aplikasi bunga. Ini bukan sweater lavender dan celana jeans biru. Tetapi mungkinkah dia telah diganti atau dipaksa untuk berubah? Penyelidik mengira ini bisa saja 2 orang berbeda. Dan catatan gigi segera diuji antara Brandy dan Lavender Doe. Dan benar saja, Lavender Doe dan Brandy berbeda. Apakah Anda ingat ketika saya memberitahu Anda tentang Joseph Bennett, seorang tersangka kasus Lavender Doe? Ya, dia telah kembali ke penjara pada tahun 2007 karena kasus pelanggaran seks. Dan dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Artinya dia akan keluar pada 2017. Jose bertemu dengan seorang pria berusia 28 tahun bernama Felicia Pearson dan mereka tinggal bersama di sebuah motel kumuh hingga 20 Juli ketika Felicia menghilang 4 hari kemudian. Tubuhnya ditemukan di Longview karena kuku ungunya mencuat dari daun di tanah. Keesokan harinya Joseph ditangkap tetapi bukan karena pembunuhan, tetapi karena pelanggaran seks. Sekali lagi, pada 21 Agustus 2008,
Joseph benar-benar mengaku menghabisi Felicia Pearson dengan mencekiknya dengan tali dan kemudian menjatuhkan bom. Joseph telah melakukan hal yang sama pada Lavender Doe pada tahun 2006, tetapi dia tidak tahu namanya. Joseph mengatakan bahwa dia telah meyakinkan korban untuk masuk ke dalam kendaraannya karena korban menjual barang-barang dari majalah dan dia menolaknya. Tetapi Joseph akan membayarnya untuk kegiatan seks dan korban setuju sehingga dia masuk ke mobil. Joseph telah melakukan perbuatan itu dan diduga korban mencuri uang darinya. Dan itulah sebabnya Joseph menghabisinya tetapi meninggalkan $40 di sakunya sehingga korban bisa mendapatkan uang yang dijanjikan. Joseph yakin nama aslinya mungkin Ashley, tapi dia tidak tahu. Tapi DNA-nya cocok dengan sperma yang ditemukan di Lavender Doe. Sungguh memilukan mengetahui bahwa korban masih seorang Jane Doe, dan itulah mengapa pada tahun 2018 proyek DNA Doe segera menyelesaikan kasus Lavender Doe dengan harapan dapat mengidentifikasinya. Jika Anda tidak tahu proyek DNA Doe, sebenarnya DNA Doe penuh dengan sukarelawan. Siapa saja boleh berpartisipasi untuk menangani kasus-kasus ini, untuk membantu mengidentifikasi korban yang merupakan Jane dan John Doe. Ini berarti detektif internet seperti saya dan Anda yang benar-benar ingin membantu dalam kasus ini dapat berpartisipasi. Adalah 3 sukarelawan yang tidak memiliki latar belakang dalam hal ini, bernama Lori Gaff, Kevin Lord, dan Missy Koski, mulai mengerjakan kasus Lavender Doe. Mereka bahkan belum pernah bertemu dalam kehidupan nyata, tetapi mereka mulai mengerjakannya sekarang. Karena itu, Kevin mulai mengambil kelas detektif swasta. Missy sebenarnya diadopsi dan dia menemukan ayahnya di situs web ini. Itulah sebabnya dia begitu terlibat di dalamnya. Dan Laurie selalu menyaksikan semua kasus kejahatan nyata, fiksi, non-fiksi, dan dia sangat ingin membantu dengan hal yang nyata. Jadi mereka semua digabungkan, berkumpul, dan mulai bekerja. Organisasi ini sebenarnya mengumpulkan $1.400 untuk menganalisis profil DNA, dan para sukarelawan ini mencari melalui catatan publik dari profil MySpace. Mereka akhirnya menemukan Lavender Doe adalah keturunan Ceko, dan mereka benar-benar mengidentifikasi keturunan yang tinggal sekitar 30 mil dari tempat mayatnya ditemukan. Mereka menemukan seorang wanita berusia 50-an. Dia tidak tahu apa itu silsilah. Tapi akhirnya ketika mereka menjelaskannya lebih lanjut, dia akhirnya berkata, "Iya, Anda dapat memeriksa DNA saya." Ternyata Lavender Doe sebenarnya adalah sepupu pertamanya. Dan dari sana, seorang paman dari wanita ini memiliki seorang putri bernama Robin. Mereka menemukan bahwa Robin telah meninggal sebulan sebelum Lavender Doe ditemukan mati. Dan Robin dikatakan tidak memiliki kehidupan yang stabil. Dia seorang pecandu alkohol. Dia telah ditangkap beberapa kali dan dia juga memiliki beberapa suami yang berbeda. Salah satunya memiliki nama belakang Dot. Dan dari sana mereka dapat menemukan orang lain dengan nama belakang Dot yang mungkin terlibat. Dan saat itulah mereka menemukan nama asli Lavender Doe. Butuh waktu 12 tahun untuk mengidentifikasinya. Namun pada 11 Februari 2019 secara resmi dirilis ke publik bahwa Lavender Doe adalah Dana Lynn Dodd. Dana berusia 21 tahun saat itu dengan rambut pirang stroberi seperti ibunya. Anda tahu, kehidupan yang sangat tidak stabil, dan karena itu ibunya meninggalkannya ketika dia masih bayi, sehingga dia diurus oleh ayahnya yang seorang tunawisma. Dana harus tinggal dengan ibu tirinya di Arizona sampai dia berusia 14 tahun.
Kemudian dia dikirim ke Florida untuk tinggal bersama keluarga lain di sana. Karena dia memiliki masa kecil yang suram, menyebabkan dia memiliki masalah perilaku. Keluarga di Florida sebenarnya adalah kakak perempuannya, Amanda, yang 9 tahun lebih tua darinya. Saat remaja, Dana bergaul dengan jenis orang yang salah. Dia memakai narkoba, dia menjadi pemberontak, dan saudara perempuannya tidak bisa menanganinya. Amanda tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika Dana kabur. Dana memutuskan untuk bergabung dengan penjual majalah keliling dan akhirnya dia tinggal di Texas. Sahabat Dana waktu itu bernama Bobby Lynn Hodges justru menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian yang menimpa Dana. Dia mengatakan bahwa dia menghabiskan banyak waktu bersama Dana, bahwa mereka menggunakan narkoba bersama dan melakukan hal-hal yang memberontak. Mereka seperti keluarga, mereka saling mencintai, sampai kemudian Bobby hamil dan ingin menjaga bayinya. Dia ingin berhenti menggunakan narkoba, tetapi Dana tidak bisa melakukannya dan memutuskan bahwa dia perlu berpisah dari Bobby. Dana mulai menyuntik dirinya sendiri dengan heroin. Dia mencuri barang-barang dari Bobby dan Bobby harus mengusirnya karena Dana begitu mengganggu. Ketika mereka berpisah, kata-kata terakhir yang Dana katakan kepada Bobby adalah, "Anda adalah orang terakhir saya. Tidak ada orang lain yang akan membantu saya." Sepertinya kehidupan Dana Dodd sejak awal sangat sulit, dan sebelum dia bisa menjadi wanita yang dia inginkan, hidupnya diambil darinya. Satu-satunya yang belum terpecahkan dari cerita ini adalah Brandy Wells yang dianggap Lavender Doe masih belum ditemukan. Thanks for joining. Jika Anda suka, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye. With